Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosala Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 4, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen Logistik, yaitu tentang perencanaan dan isu logistik, dengan dosen pengampu, Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SE, MM. Perencanaan logistik. Perencanaan merupakan dasar aktivitas manajemen yang lain. Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan proses analisis, pemikiran, penelitian, dan perhitungan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perencanaan logistik ini sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Setelah perencanaan dilakukan, maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh manajer dan staf logistik adalah melaksanakan strategi logistik barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan perencanaan dalam setiap organisasi ini memiliki manfaat. Beberapa manfaat perencanaan adalah sebagai pengarah, meminimalisi ketidakpastian, meminimalisi pemborosan sumber daya, menjaga standar dalam pengawasan kualitas, demikian pula halnya dalam perencanaan logistik yang harus mendapat perhatian dari para stakeholders. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan logistik? Perencanaan dapat diartikan sebagai merumuskan segala sesuatu sebelum dilaksanakan. Perencanaan dapat juga dipahami sebagai penentuan berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan istilah logistik dapat diartikan sebagai berbagai barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan. Perencanaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, maupun pengendalian logistik. Dengan demikian, maka secara sederhana perencanaan logistik ini dapat diartikan sebagai proses perumusan kebutuhan-kebutuhan logistik yang akan digunakan pada masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan logistik. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan orientasi utama suatu organisasi. Dalam perencanaan tujuan harus dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang orientasi mereka. Tujuan ini dapat bersifat material maupun bersifat moral. Yang kedua ada politik. Politik di sini bukanlah politik yang bermakna kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Politik di sini lebih merupakan peraturan-peraturan yang digariskan bagi tindakan-tindakan organisasi yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga ada prosedur, yakni menentukan bagaimana urutan-urutan pelaksanaan yang akan dilalui dan harus diikuti oleh karyawan atau orang yang melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, ada budget. Usaha yang dilakukan tentunya membutuhkan biaya. Karena itu, dalam perencanaan sangat penting membahas secara detail masalah anggaran. Masukan yang diharapkan akan diperoleh yang dikaitkan dengan output yang dikeluarkan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang kelima, ada program, yakni serangkaian tindakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, terdiri atas penggabungan dari politik, prosedur, dan budget. Selanjutnya, ada hal-hal yang dibahas dalam perencanaan logistik, yaitu A. Peramalan jumlah dan kualitas barang yang dibutuhkan. B. Tujuan akhir yang akan dicapai dari apa yang telah direncanakan keseluruhannya. C. Suatu program yang terdiri dari serangkaian tindakan kegiatan untuk mencapai tujuan manajemen logistik berdasarkan pada prioritas pelaksanaan. D.
jadwal pekerjaan logistik sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Anggaran untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada atas dasar efisiensi dan efektivitas. Anggaran belanja ini dinyatakan dalam bentuk uang. F. Cara yang tepat dalam pengadaan dan distribusi logistik. Dan G. Penafsiran kebijakan yang akan diambil agar terjamin dalam keselarasan dan keseragaman kegiatan serta tindakan logistik yang akan dilakukan. Perencanaan logistik merupakan proses yang rumit yang melibatkan berbagai unit kerja dalam suatu organisasi. Berbagai hambatan mungkin saja akan dihadapi oleh para perencana logistik atau logistik planner. Beberapa hambatan yang perlu diantisipasi oleh perencana logistik yaitu: pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Kelima, biaya. Keenam, takut gagal. Ketujuh, kurang percaya diri. Dan terakhir, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Selanjutnya, perencanaan logistik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu strategis, operasional, dan taktis. Kriteria dasar untuk menentukan masing-masing sifatnya adalah komitmen aktiva, lamanya waktu perencanaan, dan kemungkinan pelaksanaannya. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan perencanaan pada level tertinggi pada suatu organisasi. Agar dapat disusun dengan baik, perencanaan strategis membutuhkan banyak komitmen dan sumber daya manajerial. Rencana strategis merupakan dasar bagi perencanaan-perencanaan di bawahnya, yakni rencana operasional dan secara taktis. Dengan demikian, maka rencana strategis merupakan mind map bagi perencana lainnya. Perencana strategis dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengalokasikan sumber daya logistik selama jangka waktu yang panjang, konsisten, dan menunjang bagi seluruh kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Jangka waktu perencanaan strategis ini meliputi jangka waktu yang panjang antara 5-10 tahun. Dalam perencanaan strategis logistik, ini dirancang sistem logistik yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Inilah yang disebut dengan konsep SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang kedua, perencanaan operasional. Perencanaan operasional dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan kebijaksanaan dan rencana logistik untuk menangani tindakan manajemen yang rutin atau reguler dalam suatu organisasi. Rencana operasional adalah alat untuk mengkoordinir usaha logistik suatu organisasi. Rencana ini pada umumnya meliputi jangka waktu sampai 1 tahun. Rencana operasional yang menyeluruh sekurang-kurangnya mempunyai 3 tujuan, yaitu modifikasi sistem, pelaksanaan, dan anggaran. Rencana operasional ini dirumuskan oleh manajer logistik sebagai tindakan merealisasikan rencana strategis yang telah dirumuskan oleh manajer puncak organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga, perencanaan taktis. Perencanaan taktis dapat diartikan sebagai proses untuk penyesuaian jangka pendek dari sumber daya logistik untuk hal-hal yang tidak menentu atau tidak diduga, keadaan yang kompetitif atau kondisi lingkungan. Jangka waktu perencanaan taktis adalah pendek karena fokusnya berorientasi pada kejadian. Periode pelaksanaan mungkin saja meliputi waktu yang panjang bergantung pada sifat dari kejadian itu. Masalah yang kritis dalam perencanaan taktis adalah menentukan sejauh mana manajemen bertindak mendahului atau bereaksi terhadap kejadian yang tak terduga. Prosedur taktis tindakan mendahului pengembangan rencana darurat yang merinci penyesuaian-penyesuaian terhadap kejadian yang mungkin terjadi tetapi tidak pasti terjadi pada waktu dirumuskannya rencana operasional. Selanjutnya,
Ada faktor yang mempengaruhi proses perencanaan logistik. Faktor fungsional. Logistik merupakan unsur yang memperlancar aktivitas-aktivitas suatu organisasi. Dengan fungsi memperlancar, maka para perencana logistik harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah ketersediaan logistik. Faktor biaya dan manfaat. Dalam merumuskan kebutuhan logistik, manajer logistik beserta stafnya harus mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat. Artinya, jangan sampai barang-barangnya yang diadakan itu menelan biaya besar, tapi manfaatnya kecil, atau sebaliknya. Biaya untuk mendapatkan barang tersebut kecil atau murah, namun ternyata tidak ada manfaatnya bagi organisasi. Faktor anggaran. Ketersediaan dana yang dimiliki oleh organisasi yang dialokasikan untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan logistik juga menjadi bahan pertimbangan bagi perencana logistik. Ada kalanya organisasi menganggarkan dana yang tidak terlalu banyak untuk pengadaan logistik, meskipun mereka tahu bahwa logistik itu sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Selanjutnya, faktor keamanan dan kewibawaan. Perencana logistik harus mempertimbangkan faktor pengguna dari barang yang diadakan. Barang-barang yang digunakan oleh pejabat tinggi perusahaan atau lembaga tentu sedikit berbeda dengan barang-barang yang digunakan oleh karyawan biasa. Kenapa? Karena pejabat organisasi mempresentasikan posisi organisasi di masyarakat. Selanjutnya, faktor standarisasi dan normalisasi. Setiap organisasi memiliki standar atas barang-barang tertentu yang harus ada dalam organisasi. Standar barang ini meliputi jenis barang, jumlah barang, kualitas barang, ukuran barang, dan sebagainya. Jika organisasi telah dimiliki standar baku atas barang-barang tertentu, maka perencana logistik tidak boleh menyalahi standar barang tersebut. Prosedur umum perencanaan logistik di berbagai organisasi. Yang pertama, masing-masing unit kerja menentukan kebutuhan logistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya masing-masing. Kebutuhan barang yang diajukan harus sesuai dengan standar dan kebijakan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, unit-unit kerja mengusulkan nama-nama barang yang akan dibeli atau diadakan kepada unit logistik. Unit-unit kerja ini berwenang sebatas mengusulkan saja dan permintaan barang sesuai dengan kebutuhannya kepada unit logistik. Usulan dari permintaan barang-barang yang diajukan oleh unit-unit kerja merupakan hasil dari proses penentuan kebutuhan logistik oleh masing-masing unit kerja. Yang ketiga, setelah semua usulan kebutuhan logistik dari setiap unit kerja terkumpul sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pihak-pihak yang berkompeten dalam memutuskan pengadaan logistik akan memulai proses penyusunan daftar dan nominasi barang. Unit logistik atau manajer logistik, pengawas logistik, pelaksana pengadaan logistik merupakan unsur utama dalam penyusunan daftar barang yang akan diadakan ini. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penentuan kebutuhan logistik ini adalah pimpinan puncak dan penanggung jawab keuangan organisasi. Selanjutnya yang keempat, dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan maka dapat ditentukan dan ditetapkan berbagai macam kebutuhan logistik sesuai dengan permintaan dan usulan dari unit-unit kerja. Kemudian nama-nama barang ini disusun dalam daftar nominasi barang yang akan diadakan. Daftar nominasi barang inilah yang akan dijadikan pedoman bagi pimpinan puncak dan penanggung jawab keuangan dan unit logistik untuk menyetujui maupun melaksanakan kegiatan operasional pengadaan logistik. Daftar nominasi logistik ini setidaknya berisi nama barang, gambar atau informasi barang, harga satuan dan borongan, produsen, spesifikasi barang, dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi tentang spesifikasi barang yang akan dibeli, unit pelaksana logistik dapat menelusurinya kepada pemasok atau supplier, survei langsung ke pasar, maupun surfing di internet. Setelah mendapatkan informasi di internet, dapat dilanjutkan dengan mencari informasi kepada pemasok langsung untuk mendapatkan informasi tentang harga yang lebih valid,
Setelah semua persiapan dalam perencanaan logistik selesai, maka kegiatan berikutnya dari proses manajemen logistik adalah pengadaan logistik. Selanjutnya, ada strategi logistik atau strategi perusahaan. Strategi adalah proses di mana rencana diformulasikan untuk memposisikan perusahaan guna mencapai tujuannya. Yang pertama, formula strategi dimulai dengan mendefinisikan strategi korporasi dengan melibatkan A. Dengan menggunakan kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan dari 4 komponen utama, yaitu pelanggan, pemasok, pesaing, dan perusahaan itu sendiri. B. Melihat ke depan, di mana strategi yang bertentangan dengan intuisi yang tidak pernah terdengar dan tidak lazim dipertimbangkan. Yang kedua, strategi perusahaan dikonversikan menjadi strategi yang lebih spesifik untuk berbagai macam bagian fungsional dari perusahaan, seperti logistik. Tujuan strategi logistik. Yang pertama, mengurangi biaya. Strategi meminimumkan biaya variabel yang berhubungan dengan perpindahan dan penyimpanan. Yang kedua, mengurangi investasi. Strategi meminimumkan level investasi di sistem logistik. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Strategi yang didasarkan pada kondisi di mana pemasukan bergantung pada level layanan logistik yang akan diberikan. Selanjutnya, ada 6 konsep formulasi strategi logistik. Yang pertama, ada konsep total biaya, yaitu mempertukarkan biaya yang bertentangan pada titik optimum. Yang kedua, pembedaan distribusi. Tidak semua produk harus diberikan layanan yang sama. Yang ketiga, strategi bauran. Strategi bauran memiliki biaya yang lebih rendah daripada strategi murni atau strategi tunggal. Yang keempat, penundaan. Tunda formasi untuk produk akhir selama mungkin sampai pesanan pelanggan diterima. Yang kelima, konsolidasi pengkapalan. Pengiriman barang berukuran kecil mempunyai proporsi biaya lebih tinggi daripada ukuran besar. Yang keenam, standarisasi produk. Hindari variasi produk karena akan menambah persediaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi perencanaan dan isu logistik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.